Selamat pagi. Ya, selamat datang di rumah Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Nggak terasa kita sudah di bulan Februari ya. Bulan kedua di tahun 2024. Ya, saya masih ingat kita bakar-bakar di sini ya. Ada sosis. Cepat sekali waktu berlalu, tapi puji Tuhan kalau saya bisa melihat saudara di tempat ini dalam keadaan yang baik, ya, terpelihara tubuh dan jiwanya ya. Kita menaikkan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini kita ada perjamuan kudus. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus ya, menebus dosa-dosa kita, bukti cintanya Tuhan kepada manusia. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian. Kasih Allahku
Kami tahu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kalau Engkau hadir di tempat ini, Engkau tidak berdiam diri. Engkau mau memberkati sidang jemaat-Mu semua di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kabar? Ya, oke Tuhan. Saya nggak biasanya ya, saya awal-awal minta ada yang kesaksian. Ada? 1-2 orang? Oke, terima kasih. Silakan. Ya, Shalom. Ini kejadiannya udah 2 minggu sih, 2 minggu lalu. Sebenarnya saya waktu 2 minggu lalu itu dapat dari bandara ke BSD. Nah, setelah itu saya pikir saya mau satu lagi lah ke bandara. Nah, saya parkir di Hotel Atria di Gading Serpong. Saya parkir di pinggir jalan itu. Nah, setelah parkir, ya saya nonton lah Netflix apa segala macam sambil luang waktu itu. Tiba-tiba ada mobil di belakang saya parkir. Persis dia baru nyampe bunyi duar. Saya kaget. Tuh, ini bunyi apaan? Apa ban meletus truk ya kali ya? Saya habis itu saya lihat ternyata mobil belakang saya itu ditabrak motor kenceng banget sampai blesek. Itu mobil kios, bagasinya blesek dalam, terus kacanya pecah. Orangnya yang motor itu gojek, udah darah ya. Saya bilang, terima kasih Tuhan, kok nggak saya itu yang kena gitu. Tapi Tuhan memang luar biasa, bisa meluputkan kita dari mana bahaya. Ya, kita sih nggak mau kejadian ya, maksudnya sama orang lain juga nggak mau kejadian, tapi ya luar biasa gitu. Itu saya sampai saya ngeliatin, kok nggak saya ini, pasti mobil saya hancur. Orang tuh kenceng banget sampai itu motor itu kaca sama itunya pecah. Terus helm yang bawa motor itu bisa ke samping mobil saya, persis samping mobil saya. Saya bilang, itu kalau bukan pertolongan Tuhan, itu tolong siapa lagi ya gitu. Ya, saya puji Tuhan masih dilindungi oleh Tuhan. Ya, itu aja. Oke. Tak terbayang kebesaran Tuhan, tak terbayang kebaikan Tuhan buat kita semua. Itu juga yang kita nyanyikan pada pagi hari ini, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Saya undang saudara bagi berdiri. Raja atasku.
puji nama Tuhan, sebab Yesuslah yang kuat dan penuh kemuliaan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Katakan oh, lagi. Engkaulah Raja. Biarkan angkat tanganmu kepada Tuhan. Dia yang membebaskan saudara dari kehancuran segala kutuk. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan berdaya dan Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia. Jiwa kita dibebaskan oleh Tuhan. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berdaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara udah serak ya, saya udah serak nih. Sebab lagunya tinggi-tinggi dan cepat ya ritmenya. Ya, kita datang kepada Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita nyanyikan Dia Allah yang besar, Dia Raja yang berkuasa. Kita datang kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan untuk menolong dan melindungi setiap langkah kita. Nyanyi satu pujian, Kau Tuhan penolong dalam hidup. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan
undang sekali lagi saudara untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan yang kita nyanyi. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau tuntun langkahku, Yesus kau kemenanganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus kau kemenanganku. Kami berseru nama Yesus, terpujilah kau Tuhanku. Di atas segalanya, Yesus, padamu, Yesus, padamu berseru, penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Memuji namamu, penyembuh hidupku, terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Raja, Engkau segala-galanya. Kami mengasihi Tuhan, Kau penolong kami, Kau menuntun langkah kami Tuhan. Haleluya, Engkau yang akan membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan dan kemenangan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kau luar biasa dan perkasa namamu. Oleh karena itu kami datang kepada Tuhan, lalu minta kekuatan daripada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Mulutku ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku. Memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan kepada panitia. Kami bersyukur pada pagi hari ini sebab Tuhan melepaskan kami dari mara bahaya, dari kesesakan. Karena itu biar mulut kami terus memuji nama Tuhan bahkan sepanjang umur kehidupan kami. Terima kasih buat kesetiaan yang Tuhan
Tuhan berikan bagi tiap-tiap jemaat. Terima kasih buat kehadiran jemaat-Mu, berkatilah mereka Tuhan. Mereka datang dengan berbagai pergumulan, kesesakan hidup, dan juga sebagian ada datang dengan ucapan syukur. Tapi apapun kebutuhan jemaat Tuhan, Engkau sanggup memberikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Tuhan Allah yang Maha Tahu, Allah yang sanggup menolong, Allah yang sanggup memberikan solusi kepada tiap-tiap kami. Kami lanjutkan ibadah ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai menjadi saluran berkat. Urapi hati kami, telinga kami, dan kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat Imlek bagi kita semuanya. Haleluya. Baik saudara-saudara, karena cuaca rada-rada dingin, nggak tahu ya, di luar. Jadi kalau kita santai saja ya, karena kita gereja gereja kekeluargaan. Jadi saya mau memberikan game dulu supaya saudara tertawa, jangan kaku ya. Jadi begini gamesnya. Kelompok ini sampai Daniel menunjuk satu orang ya dari mereka, dari kelompok ini, kelompok Pak Haris, menebak salah satu keluarga. Namanya, kalau dia punya ayah, ayahnya, kalau dia punya anak, anaknya, kalau dia punya cucu, namanya ya. Dan tunjuk yang kira-kira rada-rada tidak tahu, kira-kira begitu ya. Oke. Nah, keluarga siapa yang ditunjuk di sini? Ya. Kalau misalnya Semi, ya, nama istrinya siapa, nama ayahnya siapa, nama papanya siapa, sampai di situ ya. Ya, oke. Karena Semi belum punya cucu, belum punya anak ya. Oke, dari kelompok ini nanti begitu juga ya. Tunjuk satu orang dari kelompok ini menunjuk siapa yang kira-kira tidak tahu. Oke. Siapa dari kelompok ini menunjuk siapa? Hah? Ini hanya perwakilan yang nggak boleh dibantu ya. Jadi begitu ditunjuk nggak boleh dibantu ya, oke? Nggak tunjuk dulu orangnya siapa? Dari kelompok ini? Rahel. Oke, Rahel. Menunjuk keluarga siapa di tempat ini? Oh, mau tahu dia. Siapa? Cepat. Hah? Enggak, mereka menentukan siapa yang mau ditebak. Keluarga siapa yang ditebak? Ya. Ya kalian pilih cepat-cepat. Siapa? Oh, keluarga aku Semi. Rahel berdiri. Rahel nggak boleh dibantu ya. Nama papanya siapa? Nama mamanya siapa? Nama istrinya siapa? Oke. Hah? Nggak boleh. Apa namanya? Apa? Yang kamu tahu siapa? Semi. Nama ayahnya, papanya? Kan pernah khotbah di sini mamanya. Ya iyalah. Oke. Hanya 2 yang benar ya. Hanya 2 yang benar dari 4 ya. Dari 4. Oke. Sekarang ini ke sini. Siapa dulu? Oke, Semi. Oke, keluarga siapa yang ditebak? Keluarga siapa? Emang Perdi punya keluarga? Ya udah nggak apa-apa. Semi berdiri, tebak. Ya, Perdi. Ya udah. Sebenarnya ada cicinya. Kalau mamanya udah nggak ada sama papanya, tapi cicitnya ada. Cicitnya di sini. Oke,
Sekarang kelompok ini menunjuk siapa yang berdiri dan keluarga siapa yang ditunjuk. Oke, Ferdi. Keluarga siapa? Oke. Wah, dia tahu, dia temannya itu. Oke, Ferdi berdiri. Tebak keluarga yang ditunjuk. Hah? Keluarga Kak Astrid. Hah? Kiel, oke. Kakaknya siapa? Yohana. Mamanya siapa? Oke, pemenangnya jadi siapa? Ini 2 dari 3. Ditebak dia. 2 dari 3 ketebak. Kan mamanya. Nah, kalau Semi 1 dari 1. Oh, 1 dari 2 ya, 50% ya. Kalau ini 2 dari 4, 50%. Berarti yang menang dia. Oke, itu saja ya. Supaya saudara jangan kaku ya. Oke. Nanti hadiahnya disiapkan oleh yang kalah, Yuli yang siapkan. Baik, kita buka dalam kitab Mazmur. Mazmur 97 maksud saya. Baik, saya akan baca ayat yang ganjil, ayat 1 dimulai 1. Saudara baca ayat yang genap, demikian kita bersahut-sahutan sampai ayatnya yang ke-12. Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu, orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Baik, terima kasih. Saya memberikan judul kebenaran firman Tuhan, yaitu Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Anak kalimat pembukaan dalam Mazmur 97 dengan topik yang sama atau tema yang sama, Tuhan adalah Raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan Tuhan adalah Raja? Ya, Tuhan adalah Raja, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam apa yang kita sudah baca tadi, saya urutkan ya, atau saya daftarkan bahwa Tuhan berbicara tentang bumi. Dia berbicara tentang pulau. Dia berbicara dengan awan dan kekelaman. Ada bersama-sama dengan dia, tapi juga keadilan dan hukum ada di dalam tumpuan tahtanya. Kemudian saudara-saudara, api menjalar, kilatnya menerangi dunia, gunung luluh seperti lilin, langit memberitakan keadilannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berbicara tentang keagungan, tentang kebesaran yang manusia tidak bisa menggapai hal-hal ini. Ya.
tidak bisa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan mengontrol hal-hal yang disebutkan itu. Tapi Tuhan ada bersama-samanya. Tuhan menciptakannya dan Tuhan mengontrolnya, saudara-saudara. Dia berbicara tentang bumi, dia berbicara tentang api, dia berbicara tentang kilat, guntur, gunung, langit, dan seterusnya. Kita berbicara tentang kehidupan yang biasa-biasa saja. Ya, kita berbicara tentang kebutuhan, kita berbicara tentang sandang, pangan, dan kebutuhan sehari-hari. Tapi Tuhan berbicara tentang alam semesta ini. Itulah yang menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Raja di atas segala alam ini. Amin, saudara-saudara. Dia Tuhan yang perkasa. Dia Tuhan yang mengatasi awan. Dia juga Tuhan yang mengatasi kekelaman. Dia juga Tuhan di atas keadilan. Dia juga Tuhan di atas hukum. Dia mengatasi segala sesuatu. Urutan-urutan ini menggambarkan bahwa keagungan dunia ini, kemegahan dunia ini, kebesaran dunia ini, Tuhan mengatasinya dengan sempurna. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan yang benar. Kepada Tuhan yang mengatasi segala sesuatu tadi. Tetapi sangat disayangkan banyak juga orang yang tunduk dan beribadah kepada patung-patung. Kepada berhala-berhala, saudara-saudara. Karena itu firman Tuhan berkata, mereka akan dipermalukan. Suatu saat orang yang datang kepada patung-patung, kepada berhala-berhala, kepada kepercayaan-kepercayaan yang lain, suatu saat akan dipermalukan. Saudara, saya mengerti gitu. Saya mengerti bahwa di sekitar kita banyak orang yang percaya kepada ilah-ilah yang lain. Kepada patung-patung. Kepada berhala-berhala, saudara-saudara. Karena itu sangat dibenci oleh Tuhan. Bukankah itu hukum yang pertama? Jangan ada ilah yang lain. Jangan ada patung di antara. Jangan ada yang menyerupai Allah. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Sebab itu suatu saat ketika orang beribadah kepada patung itu, kepada ilah itu, saudara-saudara, mereka akan dipermalukan. Sebab Allah-Allah yang mendiaminya pun katanya sujud dan takluk kepada Tuhan kita. Amin, saudara-saudara. Allah yang mendiami patung-patung itu kalau ada, ilah-ilah yang dipercaya kalau ada, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu tunduk dan sujud menyembah kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia Raja, dia Tuhan. Tidak ada ilah yang lain. Kita hanya menyembah kepada Tuhan yang hidup. Sebab dia mengatasi segala sesuatu. Bagian berikutnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya umat Tuhan tetap tinggal dalam sukacita dan damai. Amin, saudara-saudara. Seharusnya ini yang kita rasakan. Kalau kita betul-betul umat Tuhan, saudara-saudara, kita tinggal di dalam sukacita. Di dalam ayat yang ke-8 dan 11, saudara-saudara, kita sudah baca. Sion mendengarnya dan bersukacita. Ayat 11, saudara-saudara, terang sudah terbit bagi orang benar. Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Memang agak susah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi ini kerinduan Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan kita itu adalah Raja. Dia mengatasi awan. Dia mengatasi kekelaman. Dia mengatasi kilat. Dia mengatasi gunung. Dia mengatasi bumi. Dia mengatasi samudra. Apalagi yang kita takutkan. Amin. Amin, saudara-saudara. Kalau misalnya gini. Misalnya saudara punya anak. Saudara punya anak, kemudian dia diganggu oleh orang jahat. Yang tinggi besar seperti Goliat. Kemudian saudara sebagai ayah datang, tonjok orang itu, kemudian orang itu langsung mati, KO. Nah suatu saat, kalau anaknya yang SD kelas 2, kelas 3, diganggu oleh teman-temannya, itu anak itu percaya diri. Wah, ada ayah saya.
Ada papa saya. Kalau ada jahat mah ini receh-receh semua ini. Goliat saja, apa tadi? Dipukul mati, dipukul kau. Apalagi cuman orang-orang yang begini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu mengatasi semuanya. Ya. Yang seperti Goliat tadi yang besar itu, Tuhan mengatasi, tunduk kepada Tuhan. Apalagi yang receh-receh. Termasuk persoalan saudara. Amin. Halo, amin. Persoalan kita itu kita yang membuat besar saudara-saudara sebenarnya. Kita besarkan persoalan itu jadi besar. Jadi iman kita jadi ciut. Ingatkah orang 12 pengintai itu yang masuk tanah perjanjian itu? Mereka membesar-besarkan persoalan yang ada di tanah Kanaan itu. Mereka melapor kepada Musa. Musa, kami sudah mengintai 40 tahun. 40 hari. Tapi sungguh, memang daerah itu daerah yang subur. Ini anggurnya kami bawa besar-besar. Tapi kita tidak masuk ke tempat itu. Sebab apa? Orang Enak katanya. Ya, dari suku Enak saudara-saudara. Itu besar-besar. Firman Tuhan mencatat mereka seperti raksasa. Kita seperti belalang. Jadi mereka bandingkan diri mereka belalang dengan raksasa, saudara-saudara. Musuh mereka raksasa, tapi mereka adalah belalang. Ya belalang dengan raksasa nggak ada perbandingannya. Begitu raksasa datang nggak usah dilihat, diinjak belalang mati, saudara-saudara. Tetapi Kaleb berkata tidak. Tuhan sudah berjanji bahwa kita akan masuk ke negeri itu. Mereka sudah diserahkan Tuhan kepada kita. Yang menyertai mereka sudah kalang kabut, tapi yang menyertai kita adalah Tuhan yang besar. Wah, karena itulah Tuhan menghargai Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua karena imannya yang besar itu, Tuhan antar masuk ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Tapi 10 pengintai yang lain tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Karena mereka membesar-besarkan musuh dan mengecilkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu Tuhan yang besar itu, seharusnya kita tinggal menikmati hidup dan Dia akan memelihara kita. Kita hidup di dalam damai, kita hidup di dalam sukacita, saudara-saudara. Karena kita tahu Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan yang agung, Tuhan yang besar, yang Dia raja atas segala sesuatu, Dia akan memelihara kehidupan kita. Amin. Persoalan boleh ada, tapi anak Tuhan harus selalu tersenyum. Persoalan boleh ada, tapi anak Tuhan harus hidup di dalam damai dan sukacita. Kalau kita takut dengan kehidupan saudara-saudara, apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Mereka takut, kita jadi takut juga. Mereka khawatir tentang hari esok, kita khawatir juga tentang hari esok. Tapi bukan itu yang Tuhan maksud. Setiap anak Tuhan harus hidup di dalam damai dan sukacita daripada Tuhan. Apa yang menjadi tugas kita, saudara-saudara? Di dalam ayat 9, 10, dan 12. Tugas kehidupan kita sekarang apa? Kalau Tuhan itu besar, Tuhan itu agung, Tuhan itu mulia, Dia raja, tugas kita apa? Mengasihi Tuhan. Membenci kejahatan. Tugas kita bersukacita, hidup dalam damai sejahtera. Bersyukur dan menyanyikan syukur. Itu dicatat di dalam ayat-ayat itu, saudara-saudara. Itu yang menjadi bagian kita. Mengasihi Tuhan saja. Sebab Tuhan akan memelihara hidup orang yang mengasihi Tuhan. Dalam renungan hari Rabu yang lalu, saudara-saudara, ya, firman Tuhan kan berkata dalam firman Tuhan bahwa kepada umatnya saudara-saudara, Tuhan memberikan berkat waktu tidur. Bapak Ibu percaya? Amin? Ya. Kan firman itu berkata, sia-sialah orang yang membangun rumah. Sia-sialah yang menjaga kota. Kalau bukan Tuhan yang menjaga, kalau bukan Tuhan yang memberkati. Sebab itu diberikan kepada umatnya yang mengasihi Tuhan pada waktu tidur.
Seringkali firman Tuhan ini dikutip waktu kita memasuki rumah yang baru. Tapi firman Tuhan ini bukan mengajak kita untuk tidur 24 jam. Karena Tuhan memberkati kita waktu tidur. Kita ajak istri kita dengan suami, "Mi, ayo tidur. Waktunya diberkati Tuhan." Loh, jam kerja ini, kata istri saya. Jam pergi ke WTC buka bakmi. Enggak, kita tidur saja. Sebab Tuhan nanti memberkati Ibu Sophie waktu jualan di sana. Kita tidur saja. Enggak bisa juga begitu, saudara-saudara. Kita diberkati waktu Tuhan untuk waktu bekerja, tapi Tuhan juga memberkati kita waktu tidur. Amin. Pernahkah saudara rekeningnya tambah waktu tidur? Pernah? Ada transaksi? Pak, saya sudah transfer ya, tolong dicek. Kita lagi tidur. Pak, saya lagi ada berkat nih. Saya bagi ya, gitu ya. Buat Bapak, saya sudah transfer. Waktu kita tidur, belum baca WA, saudara-saudara. Begitu kita bangun, kita lihat jamnya, pas waktu kita tidur, orang bisa transfer. Orang bisa memberkati kita. Mustahilkah itu bagi Tuhan? Tidak. Bisa Tuhan lakukan, saudara-saudara. Sebab apa? Dia Allah yang melakukan segala sesuatu. Karena itu tugas kita mengasihi Tuhan, itu yang penting. Amin. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran. Itu yang susah, bagian kita ini yang susah. Saya percaya saudara-saudara, Tuhan tidak terlalu susah untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Tuhan tidak terlalu susah mengangkat kita dari keterpurukan ekonomi. Tuhan tidak terlalu susah membuat kita, saudara-saudara, dari miskin menjadi kaya. Yang miskin diperkaya. Apa itu lagunya? Karena perbuatannya pada kita syukur. Amin. Yang miskin bisa nggak dibuat Tuhan kaya? Sebaliknya, yang kaya bisa jadi terpuruk. Bisa saja saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab dia mengatasi semuanya, dia Tuhan. Dia bisa otak-atik kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, supaya kehidupan saudara dan saya di otak-atik Tuhan dalam jalur yang benar, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Amin. Benci kejahatan. Benci kejahatan, saudara-saudara. Seringkali kejahatan ini, apapun bentuknya, menarik kita. Karena biasanya kejahatan ini jalan pintas, saudara-saudara. Ketika kita kepepet, terdesak, saudara-saudara, untuk segala sesuatu, kejahatan ini biasanya jalan pintas. Jalan pintas, saudara-saudara. Misalnya sering kita dengar, ada orang yang lamar pekerjaan, tapi niatnya jahat. Karena dia punya tanggungan. Banyak misalnya tanggungan, saudara-saudara. Dia masuk kerja 3 hari, berita 2 bulan yang lalu. Dia ambil harta bosnya, dia bunuh, jalan pintas. Untuk sementara tertolong, saudara-saudara. Tapi kita nggak polisi. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biar kita membenci kejahatan. Berikutnya, hidup kita bersukaria. Itu tugas kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Itu tugas kita, bersukaria. Bapak Ibu mampu bersukaria senantiasa? Bersukacita senantiasa? Amin. Serius ya? Walaupun tidak ada lembaran merah di kantong, bisa bersukacita? Warna biru, masih bisa? Bisa lah ya, warna biru. Di bawah warna biru apa tuh? Warna hijau, masih bisa? Rupiah nih. Di bawah warna hijau apa tuh? 10 ribuan. Ungu. Kalau hanya ungu 2 lembar bisa? Bisa ya? Itu seharusnya anak Tuhan, saudara-saudara. Iya. Anak Tuhan itu kan sering-sering. Dia tidak kelihatan dari wajahnya. Di dompetnya apakah ada warna ungu doang?
Nggak kelihatan. Karena dia happy, sukacita saudara-saudara. Itu yang dimaksud, tugas kita itu bersukacita. Karena kita percaya, walaupun warna ungu saja 2 lembar hari ini saudara-saudara. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan saudara hanya dipenuhi dengan warna ungu. Amin. Suatu saat akan ada warna-warni. Itu Tuhan. Karena itu kita bersukacita. Kalau kita percaya bahwa Dia Tuhan, mengatasi langit, mengatasi kekelaman, mengatasi bumi, seperti ayat yang pertama tadi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Maka kita juga percaya Dia sanggup mengatasi seluruh persoalan kita. Karena itu, saudara dan saya harus lebih sering bersyukur dan menyanyikan nyanyian syukur. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada keluh. Ya. Tidak ada marah kepada Tuhan. Tidak ada sakit hati kepada Tuhan. Tapi yang ada adalah syukur kepada Tuhan. Amin. Syukur Tuhan buat warna ungu ini. Kalau tidak ada warna ungu, hidup ini tidak meriah. Syukur Tuhan buat warna merah. Rupanya ada satu keselip. Kira-kira begitu. Kita bersyukur, banyak alasan untuk bersyukur. Bahkan untuk hidup kita pun, kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk napas pun saudara-saudara. Kalau saudara sesak seperti saya, saudara-saudara, waduh. Jojo juga mengalami ya. Sesak gitu, aduh. Udah tipis gitu. Kita mau tarik napas dalam-dalam, gak bisa. Dia terhambat di sini sepertinya. Jadi kalau tabung napas itu misalnya ini saya gambarkan. Tabung napas itu sampai di sini orang normal gitu. Dia cuma bisa sampai di sini. Setelah itu hembuskan. Nah istri saya bilang, kenapa kamu? Supaya jangan langsung keluar semua. Kalau langsung keluar semua, ngap saudara-saudara. Jadi ditahan dengan mulut. Supaya lebih panjang. Jadi kalau saya bisa segar saudara-saudara, bisa bernapas. Bukankah saya harus menyanyikan ucapan syukur? Amin. Kami yang asam urat ini saudara-saudara, kalau lagi kambuh. Waduh, istri saya tahu. Ya. Saudara yang pernah asam urat, saudara-saudara, ke kamar mandi aja gue. Minta pertolongan saudara-saudara. Sakitnya, nggak tahu ya. Wanita asam urat nggak sih? Tapi pria lebih banyak diserangnya. Susah gitu saudara. Susah gitu. Tapi begitu sembuh dikit saudara-saudara, ada kacang di depan gitu. Lupa itu asam urat. So buntut gitu ya. Kita tahu makan ini asam urat gitu. Tapi kalau udah sembuh, wah pergumulan juga saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah kalau kita sembuh hari ini, sehat hari ini, panjang umur hari ini saudara-saudara, naikkanlah syukur kepada Tuhan. Gak usah berbicara tentang rumah baru. Gak usah berbicara tentang mobil baru. Gak usah berbicara tentang uang yang banyak. Hidup saja saudara-saudara. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita bernapas saja, saudara bernapas dengan plong itu. Saya rasakan saudara. Enak juga ya. Kalau orang itu bernapas dengan plong saja gitu. Dengan tidak ada hambatan saudara-saudara. Bisa masuk semua oksigen. Keluar CO2 saudara-saudara. Wah luar biasa. Saudara tidak rasakan. Tapi saya setelah sakit rasakan saudara-saudara. Bagaimana saya bersyukur ketika, wah hari ini saya bisa menghirup, pas mentok masuk oksigen itu semua. Dan keluar racun-racun. Waduh bersyukur kita saudara-saudara. Tapi kita tidak pernah bersyukur kalau kita tidak pernah mengalami itu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Raja. Berkatnya apa bagi kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Tuhan memelihara umatnya dan melepaskan dari si jahat. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang sebagai Raja, Dia akan membebaskan kita. Dia akan melepaskan kita. Sebab Dia akan memberkati kita sekaliannya. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. Kita hanya memberikan kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi.
Kita harus bersyukur bernyanyi bagi Dia. Ayat yang ke-9 berkata, sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkaulah sangat dimuliakan di atas segala Allah. Kita naikkan pujian ini. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mempercayai Engkau Tuhan sebagai Raja dan Tuhan kami. Engkau mengatasi semuanya yang ada di langit dan di bumi. Karena itu kami bersyukur, mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan hidup kami kepada Tuhan. Sembah Tuhan. Musik menaikkan pujian ini. Dialah Allah yang maha tinggi. Dialah Allah yang dahsyat. Disimpulkan dengan tema Alkitab, Tuhan adalah Raja. Dia mengatasi yang ada di langit. Dia yang mengatasi yang ada di bumi. Bahkan di dunia orang mati, Dia mengatasinya. Yang mati bisa bangkit. Karena itu tugas kita, saudara-saudara. Mari kita kasihi Tuhan. Mari kita setia kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur dan naikkan nyanyian-nyanyian syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar, mengatasi perkara yang besar, apalagi perkara-perkaramu sebenarnya, perkara-perkara saya sebenarnya sangat ringan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tidak menolong saya dan saudara. Kitab Yesaya menggambarkan ialah segala dosa dan kejahatanmu. Karena itulah firman Tuhan berkata, jauhi kejahatan. Kasihi Tuhan Allah, jauhi kejahatan. Maka tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan permohonan doamu. Kenapa seolah-olah kita berdoa tidak sampai ke langit? Karena memang surga tidak mau mendengar. Kita hidup di dalam kejahatan. Kita hidup
jauh daripadanya. Karena itu mari kita bersama-sama berkata, Tuhan, saya sudah mengerti firman Tuhan. Biar hidup saya berkenan kepadamu. Engkaulah Tuhan yang mengatasi segala langit. Engkau patut dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab dua-dua sembah Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah pujian dan penyembahan kami, Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Ya Rabarasi kata Rabarasi. Oh Rabarasi kata Rabarasi. Kami sembah. Kami sembah Raja dan Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang menyamai Engkau. Engkau selalu datang, Tuhan. Engkau heran, mengatasi langit dan bumi. Terlalu besar kuasa-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabarasi kata Rabarasi. Ampuni kami. Seringkali kami mengkerdilkan kuasa Tuhan. Seringkali kami mengukur kuasa Tuhan dengan persoalan-persoalan hidup ini. Terlalu kami meremehkan Engkau, Tuhan. Padahal Engkau adalah Tuhan atas segala-galanya. Engkau Allah di langit, Engkau Allah di bumi, Engkau Allah yang besar dan dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dia terlebih. Amin.
Bukankah Tuhan terlalu besar dalam kehidupanmu? Jawablah dengan amin. Bukankah Tuhan terlalu besar dalam persoalanmu? Bukankah Tuhan terlalu besar dalam setiap kehidupanmu? Sebab Dia adalah Tuhan dan Raja yang mengatasi segala sesuatu. Kami bersyukur mengenal Tuhan yang besar. Kami tidak salah Tuhan, hidup ini kami tidak salah. Hidup ini kami tidak salah. Mengenal Engkau, Tuhan yang mulia, Tuhan yang besar. Yang kami kenal persis melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami pulang dari tempat ini nanti. Memang persoalan masih ada. Pergumulan masih ada Tuhan. Tapi cara pandang kami sudah berbeda. Bahwa Tuhan yang besar itu akan menyertai setiap derap langkah kami. Akan menyertai arah kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Sebentar kami akan mau menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Karena pengorbanan Tuhan Yesuslah memungkinkan kami mengenal Tuhan yang besar. Allah Yahweh, Tuhan semesta alam. Terima kasih buat pengorbanan anak-Mu sendiri yang lahir di dunia ini, bertumbuh besar, dan umur 33 tahun Dia menyerahkan nyawanya sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Supaya setiap orang diselamatkan. Tanpa jalan pembenaran melalui Yesus Kristus, kami tidak tahu jalan ke surga. Kami tidak tahu menjumpai Tuhan yang besar. Kami sesat seperti domba. Tapi syukurlah kepada kasih karunia Tuhan. Karena itulah kami memperingatinya. Bukan kebiasaan, bukan liturgi gereja. Tapi kami betul-betul memahami. Karena pengorbanan Tuhanlah kami ada. Terima kasih Tuhan. Selidiki hati kami. Engkau tahu yang kurang. Engkau tahu yang alfa dalam kehidupan kami. Engkau tahu yang menyakitkan hatimu. Kami datang dengan segala kerendahan hati. Supaya Tuhan mengampuni kami. Dan kami layak menerima perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sucikanlah kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat kita naikkan pujian ini. Nanti saya minta Bapak Pendeta Yohanes akan membagikan unsur-unsur perjamuan kudus bagi kita sekalian. Betapa besar kasih-Mu Allah.
Terima kasih buat pengampunan. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat tubuh-Mu yang tercabik-cabik. Engkau menderita supaya kami tidak perlu menderita lagi. Engkau naik ke atas kayu salib ini supaya kami tidak dibunuh lagi. Engkau mati supaya kami tidak perlu mati yang kekal. Engkau bangkit supaya kami mengalami kebangkitan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Tak terbilang, tak terukur, tak ternilai pengorbanan-Mu bagi kami. Terlalu dahsyat, terlalu dalam, terlalu besar. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau menghargakan kami. Kami hanya sebongkah dari tanah dan dari debu yang tidak berharga karena dosa. Tapi Engkau cari kami, Engkau basuh kami dari kubangan dosa itu. Engkau sucikan hidup kami, dan Engkau sebut kami jadi anak-Mu, pewaris kerajaan surga. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Makasih. Kami tidak bisa menyebut satu persatu pengorbanan Tuhan. Dia bilang bisa. Dia bisa bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terlalu dahsyat, terlalu berharga kami di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat roti itu di tangan kanan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita lakukan perintah Tuhan dengan sikap hormat kepada Tuhan karena pengorbanannya yang dahsyat. Kita terima roti ini, tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Demikian juga cawan itu kita angkat. Firman Tuhan selanjutnya berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Hal yang sama, perintah yang sama. Minum dari cawan ini, darah Tuhan Yesus. Marilah kita terima dan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan dua-dua, kita sembah Tuhan sejenak, mengucapkan syukur. Haleluya. Bersyukurlah, bernyanyilah. Haleluya. Haleluya. Keluarkanlah kata-kata pujianmu dari dalam hatimu. Tuhan disenangkan, Tuhan mau mendengarkan engkau memuji Tuhan. Tuhan mau mendengarkan liriknya dari hati.
hati yang dalam mengasihi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur. Bersyukur. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Bersyukur. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Amin. Sama hidupku ku sembah. Lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Saya minta anak-anak muda nyanyi, anak-anak muda nyanyi. Mari bersyukur. Amin. Benar Tuhan itu setia bagi kami. Amin. Sekali lagi kita bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku, ku sembah. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah. Haleluya. Sekaliannya kami berdoa buat mereka yang kurang sehat, agar Tuhan sembuhkan. Kami terus gumuli dan doakan Tante Linda supaya yang terbaik dalam kehidupannya. Kalau kata manusia sukar, kata dokter sukar. Obat-obat barangkali terbatas. Tapi kami mendengarkan firman-Mu, Engkau Tuhan dan Raja. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Engkau, Tuhan. Kami juga teringat buat papanya Semi, yaitu Pak Edi Purnomo. Kesehatannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berseru bersama-sama dari tempat ini. Tuhan jamah, Tuhan
menjamah. Hal yang sama kami percayai atas kehidupan Pak Edi Purnomo, bahwa tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Terapi, obat, dokter, rumah sakit ada keterbatasan, tapi Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala sakit penyakit. Mungkin ada orang tua yang lain yang hamba tidak tahu. Orang tua dari sidang jemaat Tuhan yang hari-hari ini terganggu kesehatannya dalam momen perjamuan kudus ini. Karena Engkau berkata di kayu salib sudah selesai, termasuk sakit penyakit kami. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala hormat, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Mari kita yang percaya berkata, amin, amin, amin. Saudara persiapkan persembahan saudara, perpuluhan saudara, karena ini minggu pertama. Tapi ada juga yang transfer perpuluhan saudara-saudara. Bersyukur buat semuanya perpuluhan saudara. Dan juga pemberian-pemberian yang lain G2000. Saudara persiapkan dulu, tapi kita akan mendengarkan pengumuman sebelumnya. Tuhan memberkati. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku menangkannya, nanganya, 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 nanganya. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas. Nah, terima kasih buat pengumuman. Saudara sudah melihat tugas-tugas saudara. Ya. Jen berulang tahun tanggal 31 Januari, kita doakan nanti. Ya. Ulang tahunnya yang ke-17. Ya. Selesai ini kayaknya Jen ajak kita ke Bogor, ke Asinan kayaknya. Oke. Saudara jangan pulang dulu. Istri saya masak bubur. Ya. Tapi buburnya istri saya itu asli dari Cungko. Jadi saudara mungkin nggak terbiasa, nggak suka semuanya gitu ya. Tapi ya begitulah keadaannya ya. Nanti saudara jangan pulang dulu. Tapi Clay suka. Karena istri saya dengan Clay itu asli dari Cungko, saudara-saudara. Mereka merantau ke tanah air kita. Baik. Baik saudara-saudara ya, bercanda buat saudara. Kita akan memberi, mari kita persiapkan dan kita akan berdoa. Tuhan, saatnya kami mau memberi. Tuhan sudah memberkati kami 1 bulan ini dengan nilai-nilai yang tak terkatakan, dengan materi yang Tuhan cukupkan kami. Karena itu biar kami dengan segala kerendahan hati mempersembahkan persembahan persepuluhan kami di awal bulan ini, dan juga persembahan syukur kepada Tuhan. Karena itu terimalah dengan senang Tuhan, karena kami mempersembahkan bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi karena kami terus mau belajar mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan ini. Haleluya. Amin. Apa lebih Pak?
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu sudah ada pilihan di hati tanggal 14? Anggota DPR sudah ada ya? Anggota DPRD? Sudah ya? Presiden? Oke, baik. Gereja tidak berkampanye saudara-saudara, karena di gereja itu netral. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, kelompok 3 juga ada. Jadi gereja tidak memberikan arahan, hanya kita mendoakan saja yang terbaik buat bangsa ini. Saudara bebas, tidak diarahkan pendeta, kecuali saudara datang secara pribadi. Bapak, saya mau memilih pilihan Bapak. Saya akan arahkan saudara memilih saya. Baik saudara-saudara ya. Jadi jangan golput ya. Datanglah ke TPS. Masih kita lewatin 1 minggu lagi ya. Betul ya? Iya. Nanti diingatkan lagi minggu depan tanggal 11 supaya saudara datang ke TPS masing-masing. Ya, cobloslah sesuai dengan doa saudara, hati nurani saudara ya. Kiranya bangsa kita mendapat pemimpin yang terbaik. Baik, kita akhiri ibadah ini. Nanti saya minta Astrid maju ke depan untuk berdoa buat bangsa dan negara kita. Nanti saya doakan Jen ya. Mungkin Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Sebab kami pun ada di bangsa ini. Banyak anak-anak Tuhan yang merindukan Tuhan selalu supaya Engkau menunjukkan kuasa-Mu di bangsa kami sehingga bangsa kami dapat pulih Tuhan dari setiap keterpurukan ekonomi, pendidikan, maupun bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami berdoa dengan kerinduan hati kami Tuhan. Engkau tumpang tangan di bangsa kami Bapa. Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Dan sebentar kami akan melakukan pemilu Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang mengarahkan bangsa ini kepada pemimpin yang terbaik yang Tuhan inginkan untuk memimpin kami di bangsa ini. Pemimpin yang mengasihi masyarakat Indonesia dan pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan, Engkau mengambil alih semua Tuhan dari persiapan kampanye, dari kampanye baik pun setelah selesai pemilu. Tuhan mengambil alih semua dengan keamanan, kenyamanan di bangsa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang hadir saat ini. Ketika kami pulang dari tempat ini, kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan yang menang, yang dapat melakukan segala sesuatu dengan baik di dalam kehidupan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan juga Tuhan, jemaat yang lainnya yang sakit dan maupun yang tidak hadir saat ini, kami juga berdoa buat mereka. Kiranya Tuhan memberkati, mengasihi mereka selalu Tuhan. Tubuh jiwa roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami keluar masuk pintu rumah kami setiap harinya, dari hari Minggu ini sampai Minggu kembali kami berkumpul di tempat ini, kami percayakan semuanya hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik kami, saudari kami Jen Tuhan, yang berulang tahun tanggal 31 Januari. Kami bersama-sama membawa dia dalam doa, berkatilah kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati kuliahnya, sehingga dia berhasil karena berkat Tuhan. Tuhan jadikan dia menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah gereja. Pimpin kehidupannya hari demi hari, berikan kesehatan dan kekuatan kepada Jen. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dan sebentar kami akan pulang, dan sebelumnya kami akan beramah tamah dengan makanan yang sederhana. Tuhan memberkati makanan yang kami makan, setiap makanan yang kami makan biar mendatangkan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Dan setelah itu kami pulang ke tempat tujuan kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing dengan damai dan sukacita daripada Tuhan. Marilah kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengangkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan, sebab dari Tuhan datangnya pertolongan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dari rumah Tuhan ini melimpah dengan kasih Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita dari siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terimalah berkat Tuhan ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita yang percaya berkata, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat kita.